Saya pertama mengucapkan selamat Munas kepada seluruh anggota Himpunan Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara. Saya tambahkan ilmu gitu ya. Ini mengapa saya tambahkan ilmu? Karena ini himpunan pengajar, bukan sekadar himpunan ahli hukum tata negara. Ya, khusus hanya pada pengajar. Artinya khusus mereka yang berkecimpung dalam ilmu hukum tata negara. Bahwa mereka juga melakukan praktek soal lain gitu ya, tapi sebagai himpunan itu. Kalau kita sudah bicara ilmu hukum tata negara, seorang ilmuwan itu tidak cukup hanya menguasai ilmunya setinggi-tingginya. Tapi seperti pesan Bung Syahrir, seorang ilmuwan itu harus menjadikan ilmu itu sebagai hati nuraninya. Sehingga seorang ilmuwan hukum tata negara, dimanapun saja mereka berada, dimanapun saja mereka bertugas, mereka mestinya tetap mengedepankan sikapnya sebagai ilmuwan. Ukuran tindakannya harus ukuran tindakan keilmuan. Tidak boleh larut dengan keadaan-keadaan itu. Ilmu hukum tata negara ada ilmu yang sangat dinamis. Mengapa? Karena seperti dikatakan oleh Friedman misalnya, hukum tata negara itu atau teori hukum pada umumnya itu tidak dapat terpisah dari politik, apalagi hukum tata negara. Sangat dinamis. Dan karena kedekatan hukum tata negara itu, acap kali ahli hukum tata negara itu menghadapi tingkat kesulitan di dalam perannya itu ya. Nah, tapi dengan integritas yang tinggi, dengan sikap keilmuan yang tinggi, insya-Allah kita bisa lepas itu. Ilmu hukum tata negara sebagai ilmu yang dinamis itu harus berkembang terus. Apalagi bagi negara kita yang sedang tumbuh, sedang berkembang, baik secara keilmuan maupun praktek hukum ketatanegaraan kita. Ya. Kita baru saja diskusi mengenai, saya dengan Bung Fajar diskusi mengenai pilkada dan sebagainya dengan segala nuansanya. Dinamika akan terjadi terus. Dan apabila ahli-ahli hukum tata negara dapat menjadi pengimbang yang baik, apalagi menjadi penunjuk jalan yang baik ke perkembangan itu, kita akan menuju perkembangan praktek ketatanegaraan yang makin matang. Demokrasi memang perlu, tapi demokrasi seperti diucapkan oleh Gus Dur, demokrasi itu harus dilandasi kedaulatan hukum yang lebih bagus. Itulah pesan saya. Menjadilah ilmuwan yang baik, menjadilah penjaga ilmu yang baik, pengembang ilmu yang baik dimanapun Anda berada. Karena saudara-saudara adalah himpunan pengajar ilmu hukum tata negara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir fisik maupun yang daring, di mana saja saudara berada, para pengurus, para anggota, para warga APHTN seluruhnya. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan sebagai organisasi pengajar, organisasi pendidik di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara terus bisa memperkembangkan pemikiran yang memberi pencerahan,
dan pemikiran-pemikiran yang membawa kemajuan peradaban bangsa dan negara kita. Karena bagaimanapun cabang ilmu hukum tata negara dalam arti luas, termasuk di dalamnya ilmu hukum administrasi negara, dimaksudkan sebagai wahana, sebagai bidang kajian yang hendak disumbangkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang terus berubah, yang tidak hanya bergantung pada teori-teori lama yang diwarisi dalam sejarah, tapi muncul perkembangan-perkembangan baru yang tidak terduga sebelumnya. Dan karena itu bidang ilmu hukum tata negara dan administrasi negara ini berkembang, tumbuh sangat pesat, dinamis, dan saya harapkan di ulang tahun, suasana ulang tahun dan juga musyawarah nasional kepengurusan lama yang akan estafet kepemimpinannya diteruskan oleh kepengurusan baru, saya berharap mudah-mudahan visi, misi, dan roh dari niat kita semua dulu mendirikan organisasi ini bisa dibawa, bisa mengalami estafeta perjuangan dalam suatu kurun, a long march perjuangan kebangsaan, kenegaraan kita di masa depan. Saya ucapkan selamat siapapun nanti yang terpilih memegang amanat, dengan harapan supaya ilmu hukum tata negara dalam arti luas ini yang dibagi menjadi hukum tata negara dalam arti luas dan sempit, yang lebih khusus ialah hukum administrasi negara, kandungan problematik yang ada di dalam lingkup hukum tata negara sempit maupun hukum administrasi negara, itu banyak sekali yang belum disentuh, belum dikaji, belum mendapat perhatian dari para sarjana, ya, khususnya sarjana hukum tata negara. Yang kedua, ilmu hukum tata negara juga meliputi hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum itu sebagai ilmu yang bersifat universal, tentu dengan demikian juga public administration sebagai ilmu pengetahuan sifatnya universal. Tapi ada hukum tata negara dalam arti lokal, domestik, dan karena itu dia positif. Hukum positif, bukan hukum tata negara sebagai ilmu, tapi hukum tata negara sebagai praktek normatif, domestik berlakunya. Nah, di antara kedua ini, dalam perjalanan waktu, sering para sarjana terjebak hanya menggeluti hukum tata negara domestik, positif. Sehingga kecenderungannya itu sangat politik dan politis. Karena berkenaan dan berkaitan kajian-kajiannya itu dengan policy making. Nah, maka banyak sarjana tata negara campur aduk antara berilmu pengetahuan, berilmiah, berakademis dengan berpolitik praktis. Apalagi sesudah reformasi makin jelas, makin banyak mana politisi hukum tata negara dan mana ilmuwan hukum tata negara. Sulit membedakannya. Dimanapun dia menduduki jabatan, dimanapun dia bekerja, sering sikap mendua itu mempengaruhi. Nah, akibatnya ialah iklim saintifik, akademik, bidang kajian ilmu hukum tata negara dan juga ilmu hukum administrasi negara sering terhambat, terganggu, terjebak di dalam kepraktisan politik dalam negeri, kepraktisan politik pembentukan hukum
dan juga penegakan hukum yang sangat normatif, sangat domestik, dan biasa juga kadang-kadang sangat positivistik. Sehingga bidang kajian ilmiah yang sifatnya universal kurang mendapat perhatian. Nah, karena itu di kepengurusan ke depan saya sebagai yang terlibat pada pertemuan pertama ketika kita mendirikan organisasi ini, di mana kita mendukung Profesor Ismail Suni sebagai ketua yang pertama dulu, dan untuk seterusnya kita bergantian, bergiliran, ya, termasuk sesudah Prof. Ismail Suni, Profesor Sri Sumanti dan seterusnya. Saya berharap mudah-mudahan semua sarjana hukum tata negara Indonesia menyadari pentingnya bidang kajian hukum tata negara dalam arti luas dan dalam arti khusus hukum administrasi negara. Jangan rebutan lahan kajian antara HTN dan HAN bagi tugas. Wilayah kajian administrasi yang belum disentuh terlalu banyak. Sehingga satu hari saya mengeritik mahasiswa saya menjadi kepala biro hukum di Kementerian Kehutanan. Pegawainya ada 300 orang, ternyata yang SH cuma 5. Sementara sisanya insinyur kehutanan semua. Sedangkan mereka itu yang akan menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Maka saya bilang, kalau begini caranya, jadi hukum rimba semua. Ahli rimba yang menyusun peraturan tentang kehutanan. Karena apa? Karena sarjana yang punya perhatian di bidang ini relatif tidak ada. Sarjana hukum relatif tidak memberi perhatian pada hukum kesehatan, hukum pendidikan, hukum anggaran. Dikira itu hukum ekonomi. Bukan, itu hukum administrasi, hukum perpajakan, hukum kehutanan, hukum perindustrian. Itu jadikan kajian objek kajian dari ilmu hukum ekonomi, aspek ekonominya. Tapi aspek administrasinya, bidang kajian hukum administrasi negara. Apalagi menyangkut struktur dan kelembagaan, sosial ekonomi politik. Sepanjang menyangkut kelembagaan, itu hukum tata negara. Nah, maka harus ada upaya yang sangat substansial di karangan para sarjana hukum tata negara dan hukum administrasi negara untuk mendalami dan membangun iklim kajian-kajian ilmiah di kampus masing-masing. Selamat untuk APHTN, selamat untuk pengurus baru yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengurus dan aktivis Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di seluruh Indonesia. Selaku Ketua Umum Asosiasi Pengurus atau Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, saya Mahfud MD mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Munas di Samarinda pada awal tahun 2021 ini. Saya bergembira dan berterima kasih sudah 5 tahun bekerja memimpin asosiasi ini, dan saya berharap Munas ini bisa memilih ketuanya yang baru dan menyusun pengurusnya yang baru. Saya ingin mengingatkan bahwa sejak era reformasi, peranan ahli hukum tata negara dan ahli hukum administrasi negara berkembang pesat di Indonesia. Dulu sebelum reformasi, orang mengambil studi hukum tata negara itu hanya orang-orang yang memang tidak punya keinginan untuk bekerja di bisnis, kepengacaraan dan sebagainya. Pada umumnya begitu. Mereka memang hanya bekerja untuk tugas-tugas administrasi pemerintahan, sehingga dulu tidak begitu banyak diminati. Tetapi begitu reformasi tahun 98, itu ahli-ahli HTN kemudian muncul.
ke permukaan. Sehingga ada nama-nama seperti Yusril Iza Mahendra, Jimli Asidiki, Harun Al-Rasyid, Bagir Manan, Ismail Sune, saya ikut di situ, mulai muncul memberi warna terhadap kehidupan negara, dan banyak yang kemudian memimpin Mahkamah Agung, memimpin Mahkamah Konstitusi, menjadi Menteri Kehakiman dan sebagainya, yang itu merupakan panggilan negara kepada ahli hukum tata negara. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya berharap agar peran ilmu hukum tata negara terhadap perkembangan politik dan konstitusi di Indonesia serta jalannya pemerintahan terus berjalan dengan baik dan harap ditingkatkan. Saya paham bahwa terkadang keperluan politik itu tidak sama dengan tuntutan hukum tata negara. Tapi mari kita berada pada posisi yang tepat. Para ahli hukum tata negara yang tidak bekerja di bidang politik, yang bekerja sebagai akademisi, silahkan berikan pemikiran-pemikiran yang objektif tanpa terikat pada kepentingan politik. Tetapi bagi Anda yang sedang bekerja di politik, silahkan kerjakan secara profesional politik itu. Oleh sebab itu, saya berharap ahli hukum tata negara itu tetap kritis terhadap situasi, termasuk terhadap pemerintah, termasuk terhadap saya yang kebetulan ketua umumnya, tetapi juga harap difahami bahwa keputusan-keputusan politik itu terkadang menghendaki kecepatan dan penyesuaian dengan situasi, terutama dengan kesepakatan kekuatan politik. Saya ingin mengingatkan apa yang pernah diajarkan oleh Profesor Syrif Sumantri, seorang begawan hukum tata negara yang baru setahun atau 2 tahun lalu meninggalkan kita, pernah mengajarkan kepada saya sebagai muridnya ketika saya nulis disertasi, dan kemudian saya tulis juga di dalam disertasi saya, bahwa hukum tata negara dan politik itu ibaratnya rel dan kereta api. Rel itu hukum tata negara, tempat berjalannya kereta api. Kereta api itu adalah politiknya. Nah, politik ini tergantung pada masinisnya. Kereta api itu tergantung pada masinisnya. Nah, oleh sebab itu, kemana kereta api akan berjalan? Apakah akan ikut rel yang sudah dibuat secara cermat dan hati-hati dari sudut teknologi, ataukah seorang masinis itu mau ugal-ugalan atau tidak? Nah, disinilah peran masing-masing. Kalau Anda kebetulan menjadi masinis, maka hati-hatilah di dalam membawa gerbong kereta api dengan lokomotifnya. Kalau Anda seorang yang berposisi sebagai rel, ahli hukum tata negara yang meluruskan situasi, jangan pernah ragu, jangan pernah gentar. Kemukakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Selamat Munas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti Fajar, Hakim Konstitusi tahun 2003-2010. Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi tahun 2013-2017 dan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Jawa Timur tahun 2000-2010. Dengan ini mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan harapan semoga para pakar dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi mampu memberikan pencerahan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM dan konstitusi di tengah masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, pada Asosiasi APATNH saya ucapkan selamat
untuk bisa melaksanakan satu Munas, kalau nggak salah Munas yang ke-6. Organisasi kita sudah cukup lama, tapi di dalam dinamikanya saya melihat bahwa organisasi kita ini setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar menjadi sangat aktif sekali dengan dinamikanya sendiri-sendiri. Satu proses yang harus kita lakukan, karena saya juga masih menjadi anggota begitu, oleh karena itu saya juga bicara kita, bahwa ketentuan-ketentuan dari anggaran dasar kita patuhi, dan untuk kali ini Munas akan diselenggarakan di Samarinda. Tentu satu harapan besar akan disampaikan pada Munas nanti bagaimana masa depan dari organisasi ini. Organisasi ini menjadi begitu sangat solid, saya kira, terbukti dari komunikasi anggotanya begitu dinamis, sehingga saya bisa menjadi bangga menjadi anggota organisasi ini, karena menurut saya tidak mudah untuk membuat satu organisasi semacam kita, organisasi kita. Secara humble kita sudah memilih asosiasi ini, namanya adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara. Sementara pengajar-pengajar di perguruan tinggi ini biasanya disebut dosen, ya, tidak menggunakan asosiasi dosen, tidak menggunakan asosiasi ahli, tidak menggunakan asosiasi pakar. Satu pilihan yang bijaksana saya kira di dalam memilih kata pengajar. Kita pasti sadar bahwa pengajar itu, asosiasi pengajar itu pasti beda dengan asosiasi yang lain. Karena apa? Karena kalau kita bicara pengajar di dalam satu sistem perguruan tinggi, maka di situ dikenal apa yang disebut sebagai kebebasan akademik. Satu organisasi yang anggotanya mempunyai kebebasan, tentunya juga kita cerminkan bagaimana organisasi itu diorganisir, ya. Karena ada kebebasan di dalam perguruan tinggi, maka kebebasan juga merupakan salah satu yang harus menjadi ciri bagaimana organisasi ini kita besarkan. Oleh karena itu, meskipun dalam kebebasan itu juga ada, karena di dalam kebebasan berarti juga akan kita terima adanya perbedaan-perbedaan. Satu hal yang logis, perbedaan itu timbul dari kebebasan akademik. Oleh karena itu penghargaan terhadap kebebasan akademik merupakan sesuatu hal yang sangat tinggi dijunjung dalam organisasi ini. Semoga hal-hal demikian kalau itu dipandang perlu akan dijadikan satu ciri khusus dari organisasi kita. Tentu sumbangan organisasi kita ini sudah sangat banyak sekali, karena kalau kita lihat keanggotaannya sudah hampir seluruh Indonesia ada, dan kalau kita melihat bahwa sudah banyak universitas-universitas tidak saja di ibu kota, provinsi, kabupaten, maka keanggotaan dari organisasi kita ini juga sampai kepada kabupaten-kabupaten di mana di situ ada perguruan tinggi. Itu satu hal yang tidak bisa kita pungkiri sebagai satu prestasi tersendiri dari organisasi kita. Saya mengucapkan selamat kalau nanti akan melakukan satu Munas mungkin karena kita dalam situasi seperti ini, tapi kita harapkan bahwa kalau toh tidak dilakukan secara tatap muka, secara daring, tidak akan mengurangi esensi dari Munas tersebut. Dan kita punya tantangan yang besar, dan tantangan besar itu sifatnya dinamis. Kalau di dalam satu Munas itu kemudian dilahirkan satu tema-tema yang akan dianggap, saya kira satu hal kebutuhan yang juga harus dilakukan untuk didiskusikan agar supaya kita bisa memberi sumbangan sekali lagi kepada praktek ketatanegaraan kita, bahwa saling tukar-menukar informasi sudah terjadi, dan saya melihat bahwa organisasi ini bukan saja hanya suatu organisasi sangat formal, bahkan sudah saya lihat kalau saya mengikuti WA-nya sangat emosional,
dan sangat kekeluargaan. Oleh karena itu ke depannya saya kira soal-soal organisasi ini juga bisa diatasi dengan semangat kekeluargaan. Dan juga sekali lagi harus kita ingat bahwa kita adalah organisasi dari pengajar. Dan di dalam pengajaran kalau kita bicara universitas, sekali lagi kita bicara tentang kebebasan berpendapat, kebebasan akademik. Oleh karena itu monopoli kebebasan akademik tidak akan dijadikan oleh asosiasi ini. Anggotanya tetap secara perorangan saya harapkan bisa mengembangkan sesuai dengan fitrah dari kebebasan akademik itu sendiri. Itu saya kira, dan harapan ini semoga saja bisa dipenuhi oleh organisasi ini. Pengembangan terhadap studi tata negara semakin marak, dan itu menjadi satu kebutuhan. Karena apa? Karena kita punya konstitusi, tapi konstitusi kita bukan konstitusi yang ada satu-satunya di dunia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa juga ada praktek-praktek yang lebih baik mungkin dalam satu hal di negara lain. Tapi apapun yang baik di negara lain kita harus lihat bahwa itu belum tentu baik di negara kita. Oleh karena itu kita belajar satu konstitusi, yaitu konstitusi Indonesia. Oleh karena itu kita harus jadikan konstitusi kita ini sebagai rumah bangsa, yaitu di mana seluruh bangsa Indonesia ini nyaman di dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, bagaimana menciptakan situasi kenyamanan di dalam bernegara adalah merupakan salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, ini juga menjadi satu bahan yang tidak kalah pentingnya. Saya kira itu tidak banyak yang sampaikan. Selamat bermunas. Marilah kita bermunas secara baik. Marilah kita bermunas secara terbuka. Karena harapan ke depan kita, tantangan-tantangan berbangsa masih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta musyawarah nasional, Asosiasi Pengajar HTN HAN, para guru besar, para pengajar, teman-teman semuanya yang hadir dalam acara ini. Pertama kali saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga bahwa musyawarah nasional APN HAN, HTN dan HAN ini dapat terlaksana karena kita terkendala adanya pandemi virus corona 19 yang lalu. Saya merasa bahwa sampai saat ini para pengajar HTN HAN itu sudah semakin banyak, tidak seperti pada saat asosiasi ini berdiri. Oleh karena pada waktu saat asosiasi ini berdiri, maka pengajar perempuan masih sangat sedikit di sana. Mungkin orang berpendapat bahwa ilmu tentang hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah ilmu yang lebih berkaitan dengan politik, sehingga dosen-dosen perempuan tidak ingin untuk mengikuti kuliah-kuliah ini atau menjadi pengajar dalam bidang-bidang ini. Tapi setelah era reformasi dan perubahan konstitusi, maka saya merasa bahwa sudah banyak pengajar-pengajar hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara yang ikut di dalam mata kuliah itu. Saya merasa bahwa banyak perubahan yang harus kita lihat, dan kita mungkin kita akan melihat adanya beberapa perubahan yang akan terjadi di masa-masa yang mendatang, karena hal ini tentunya disesuaikan di sistem ketatanegaraan kita. Kita melihat ada perubahan undang-undang pilkada, undang-undang pemilu yang setiap kali mesti diganti. Mungkin hal ini perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh, mana yang lebih tepat bagi negara kita. Masih banyak hal yang perlu kita gali dari kedua ilmu ini, baik hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Oleh karena pemerintahan dalam suatu negara tentu pasti berkembang, dan dia akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pada masa itu. Oleh karena itu, semoga musyawarah nasional Asosiasi Pengajar HTN hari ini akan mendapatkan suatu solusi yang lebih bagus bagi penyelenggaraan ketatanegaraan kita di masa depan, dan semoga pimpinan yang akan terpilih nantinya akan melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan selamat bermusyawarah dan sampai ketemu di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang ke-6 di Samarinda. Semoga seminar ini menghasilkan satu yang sangat baik bagi pengembangan ilmu hukum tata negara. Karena di sini berkumpul para pengajar hukum tata negara yang memikirkan secara ilmiah, akademik pengembangan hukum tata negara ke depan. Maka harapan saya terbesar adalah menjadikan APHT ini sebagai pusat pengembangan ilmu hukum tata negara yang nanti akan dilanjutkan kepada para mahasiswa di seluruh Indonesia. Selamat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Pengajar Hukum Administrasi Negara menurut saya adalah satu forum yang sangat penting sekali sebagai wadah untuk bertemunya para ahli-ahli di dalam mereka memecahkan berbagai macam persoalan-persoalan menyangkut hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Banyak sekali perkembangan yang terjadi dan saya kira hal seperti ini membutuhkan satu forum di mana bisa saling berkomunikasi, saling bisa kemudian berkoordinasi untuk memecahkan beberapa hal yang mungkin sangat berkaitan erat dalam rangka pengembangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Oleh karena itu, pada saat Munas APHTN dan HAN yang berikutnya ini, saya berharap ada kemudian hal-hal positif yang bisa diselesaikan, dipecahkan, dan memberikan kontribusi yang besar kepada pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk kepada Mahkamah Konstitusi. Saya ucapkan selamat bermunas bagi APHTN HAN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Daniel Yusuf Foek, Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Pada kesempatan ini mau mengucapkan selamat kepada Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada tanggal 2 hingga 4 Februari tahun 2021 di Kalimantan. Sebagai mantan pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara DKI Jakarta pada periode tahun 2000-2005, pada waktu itu saya sebagai wakil sekretaris untuk pengurus tingkat DKI, dan selama ini saya melihat bahwa sejak ada Asosiasi Pengajar HTN HAN, banyak sekali terjadi perkembangan ketatanegaraan yang sangat pesat, terutama setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR periode 1999-2004. Nah, struktur ketatanegaraan kita telah mengalami perubahan. Di sisi yang lain bahwa persoalan-persoalan ketatanegaraan yang pada waktu zaman pemerintahan Orde Baru itu banyak hal diselesaikan secara politik. Sehingga aspek-aspek hukum, khususnya hukum tata negara, itu banyak hal yang diabaikan. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dinamika ketatanegaraan itu sangat pesat. Pada kesempatan ini kita lihat banyak sekali karya-karya ilmiah yang telah dilahirkan dari teman-teman yang bergabung di Asosiasi Pengajar HTN HAN. Bahkan keberadaan Mahkamah Konstitusi itu juga sebuah gagasan pemikiran yang selama ini berkembang di antara teman-teman pengurus Asosiasi HTN HAN
yang sudah ada sejak atau sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keberadaan asosiasi ini sangat membantu pemerintah, banyak sekali melahirkan gagasan-gagasan yang berkembang, tidak hanya untuk kepentingan demokrasi, tetapi juga untuk kepentingan hukum tata negara secara keseluruhan dan komprehensif. Saya mengingat misalnya pada waktu konferensi nasional hukum tata negara di Jember, pada waktu itu saya sempat hadir. Banyak sekali gagasan-gagasan pemikiran yang berkembang pada waktu itu. Saya lihat ada satu hal yang juga menarik adalah kajian terhadap berbagai aspek regulasi di Indonesia yang kemudian memunculkan beberapa istilah hiperregulasi atau obesitas regulasi, dan itu salah satu kontribusi yang dihasilkan dari konferensi nasional HTN pada waktu itu, dan gagasan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah di dalam mendesain kehidupan ketatanegaraan lebih baik. Nah, karena itu saya kira dalam momentum Munas kali ini saya berharap gagasan wacana yang terkait dengan perkembangan ketatanegaraan itu terus dikembangkan. Perlu dilakukan penelitian, pengkajian, termasuk juga dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu dilakukan kajian lebih dalam rangka untuk membenahi kehidupan ketatanegaraan secara keseluruhan, termasuk juga mendesain kehidupan ketatanegaraan pada setiap lembaga negara, baik lembaga tinggi negara maupun juga terhadap auxiliary organ state yang ada. Saya kira itu harapan saya ke depan bagi pengurus yang nanti akan terpilih. Saya kira banyak aspek yang bisa dilakukan kajian, banyak hal yang bisa diberikan kontribusi oleh asosiasi ini. Dan sekarang ini dengan era teknologi, kita berharap misalnya kegiatan-kegiatan seminar secara virtual dan sebagainya itu bisa terus dilanjutkan, karena kehidupan ketatanegaraan dia tidak akan mungkin berhenti, dia akan tetap berkembang mengikuti dinamika kehidupan sebuah bangsa dan negara, tetapi juga ketatanegaraan di tingkat dunia. Dan juga kepada teman-teman pengurus asosiasi yang akan mengakhiri tugasnya, saya ucapkan terima kasih. Besar harapan asosiasi ini tetap eksis, bisa terus melahirkan gagasan-gagasan yang brilian untuk kemajuan hukum tata negara Indonesia, dan juga perlu ada kesinambungan regenerasi pemikiran supaya ke depan keberadaan asosiasi HTN-HAN ini bermanfaat bagi pertumbuhan demokrasi dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Itu harapan saya. Selamat bermunas, dengan harapan bisa menyelesaikan tepat pada waktunya, bisa melahirkan gagasan-gagasan yang brilian, sekali lagi untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera untuk kita semua. Saya, Profesor Dr. Sukowiono, Sarjana Hukum Magister Hukum, PLT Ketua Umum APHTN-HAN Indonesia, yang juga Rektor Universitas Wisnuwardana Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Munas ke-6 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia. Saya turut merasakan berbagai perkembangan dan pencapaian organisasi ini selama beberapa tahun terakhir. Sumbangsih pemikiran
terhadap perkembangan keilmuan serta praktek penyelenggaraan dan tata kelola negara senantiasa diberikan. Selama ini terjalin hubungan kerjasama yang baik dengan penyelenggara negara. Hal ini menjadi bukti nyata kiprah APHTN-HAN untuk dipercaya mampu menghadirkan gagasan yang solutif bagi bangsa dan negara. Berbagai inisiasi yang telah dilakukan untuk mewujudkan forum-forum ilmiah dengan akademisi, praktisi, dan berbagai elemen masyarakat menjadi penanda bahwa organisasi ini tidak bersifat elitis. Tentu, berbagai pencapaian tersebut harus terus ditingkatkan. Berbagai jaringan dan kemitraan yang strategis dengan berbagai pihak yang sudah terjalin baik harus terus diperkuat. Saya turut menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Ketua Umum APHTN-HAN. Ketokohan serta kapabilitas beliau tidak diragukan lagi, sehingga APHTN-HAN mampu tetap eksis hingga kini. Beliau sangat layak disebut sebagai nakoda yang berhasil membawa APHTN-HAN sebagai organisasi profesi pengajar yang bereputasi dan dapat menyumbangkan solusi berbagai masalah kenegaraan. Harapan saya ke depan, APHTN-HAN tentunya semakin solid dan menjadi wadah bagi akademisi untuk mendiskusikan masalah kenegaraan. Pengembangan dan kemajuan organisasi ini harus kita upayakan bersama-sama. Semoga melalui Munas APHTN-HAN ke-6 ini akan membawa organisasi kita sebagai organisasi profesi yang menjadi suluh bangsa. Selamat bermunas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.